Aduh, perut aku lapar banget nih. Bener-bener bunyi nih kalau dipegang. Kriuk, kriuk, kriuk. Kriuk, kriuk, kriuk. Wah, perut aku keroncongan nih adik-adik. Aduh, bener-bener lapar banget. Duh, ada yang punya makanan gak ya? Kira-kira ada yang punya makanan gak nih adik-adik KAA Gia Raja Wali? Aku lapar banget nih, belum makan. Adik-adik di rumah udah pada makan belum sebelum dengerin cerita firman Tuhan hari ini? Aku belum makan nih, lapar banget adik-adik. Aku lihat-lihat dulu ya, kali aja ada makanan nih adik-adik. Mana ya? Wah, adik-adik, aku lihat aku punya roti nih adik-adik. Aku ambil dulu ya. Wah, nih aku punya roti. Adik-adik jangan lupa makan ya kalau lapar. Nih aku lagi lapar nih, sekarang aku mau makan dulu ya. Wah, enak banget nih kelihatannya. Aku makan ya. Enak banget adik-adik. Manis. Sekarang aku jadi gak lapar lagi adik-adik gara-gara makan roti yang tadi. Wah, adik-adik kalau lapar pasti makan dong. Pasti makan gak? Sama nih, aku punya cerita tentang seorang anak yang kelaparan adik-adik. Tapi Tuhan memberkati dia dan ibunya sehingga dia bisa tetap makan ya adik-adik. Kira-kira adik-adik mau denger gak ceritanya kayak apa? Yuk, kalau mau denger, kita sama-sama berdoa ya sebelum denger firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala berkat Tuhan yang boleh kami terima sepanjang ibadah tadi. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkatilah adik-adik dan kami semua agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan duduk tenang serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kan aku kelaparan nih, perut aku bunyi kruyuk, 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 kruyuk. Nah, ketika aku makan, aku jadi kenyang. Aku bersyukur banget sama Tuhan Yesus, aku diberikan roti ini nih adik-adik, sehingga aku gak lapar lagi. Nah, adik-adik juga gitu gak kalau lapar? Pasti makan kan? Makanan favorit adik-adik apa sih? Aku pengen tahu dong, apa sih kalau makanan favorit adik-adik? Kalau aku nih salah satunya roti tadi, enak banget, manis adik-adik. Dan tidak lupa aku bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat kepadaku melalui makanan ini sehingga aku bisa jadi kenyang dan sehat adik-adik. Nah, aku punya cerita nih tentang seorang anak kecil yang sedang kelaparan. Aku ambil gambarnya ya. Nah, nih adik-adik, ada seorang adik nih, seorang anak kecil laki-laki. Dia ini tinggalnya di Sarfat adik-adik, di Sarfat. Dia hidup sendiri nggak adik-adik? Enggak dong, dia tinggal sama ibunya. Wah, ibunya mana nih ya? Nih, dia tinggal sama ibunya nih adik-adik. Jadi ada seorang anak kecil dan seorang ibu. Nah, mereka ini hidupnya di Sarfat, tinggalnya di daerah Sarfat adik-adik. Nah, suatu ketika si adik ini nih, si anak cowok ini kelaparan perutnya kayak tadi, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Nah, dia bilang dong sama ibunya, Ibu, aku lapar banget. Ibu bisa nggak buatin roti buat aku? Terus ibunya bilang apa? Nah, ibunya bilang, iya, ibu akan buatkan, tapi ibu lihat dulu ya, di belakang kita punya tepung dan punya minyaknya seberapa, soalnya tinggal sedikit. Nah, mereka ini sedang kekurangan bahan untuk bikin roti adik-adik. Si ibu ini sedang berpikir, aduh gimana ya, kira-kira cukup gak ya? Ibu ini adik-adik pergi ke dapur. Saat dilihat ke dapur, nih adik-adik, ada tepung adik-adik buat bikin roti. Nih, lihat deh. Wow, warnanya putih ya adik-adik ya. Nih, lihat tepungnya. Nih,
tepungnya tinggal segini adik-adik. Lihat deh. Wah, dikit banget ya. Kira-kira bisa bikin roti yang kayak gini gak ya? Terus si ibunya ngeliat lagi. Ada minyak gak ya? Pas dia lihat, ya minyaknya tinggal segini adik-adik. Wah, cukup gak ya minyak dan tepung ini untuk bikin roti? Ibu ini berpikir, aduh cukup gak ya buat nanti aku dan anak aku makan. Terus kalau misalnya kita mau masak lagi, ada gak ya? Aku kan gak punya uang. Lalu ibu ini pergi keluar nih adik-adik, mencari kayu untuk membakar si roti tadi. Jadi saat itu di Sarfat itu lagi nggak ada hujan adik-adik, panas banget. Semuanya kekeringan, bahkan kesulitan untuk makan adik-adik. Si ibu ini sedang sedih banget berpikir, gimana ya buat aku dan anakku makan? Kayaknya rotinya cukupnya untuk hari ini sama besok doang deh. Gak bisa aku bikinin lagi, gimana ya anak aku ya? Tiba-tiba adik-adik, ada seorang pria yang bertemu dengan si ibu. Seorang pria ini namanya adalah Nabi Elia adik-adik. Namanya siapa? Elia, Bapak Elia. Nah, si Bapak Elia ini ketemu sama si ibu ini. Terus menyapa lah sama si ibu ini. Hai ibu, kenapa kamu lagi cari apa? Ini nih, aku lagi cari kayu bakar untuk membakar roti-roti yang aku akan buat anak aku. Terus si bapak ini bilang, aduh aku lapar banget, kamu bisa nggak buatin aku roti? Hah, si ibu mikir kan, lah aku aja kekurangan, bahan aku di rumah tinggal segini, minyaknya tinggal segini nih. Wah, dikit banget. Cuma bisa cukup buat aku dan anak aku. Terus si ibunya bilang, tapi bahan di rumah aku, tepung sama minyaknya nih yang buat bikin roti, tinggal sedikit lagi. Hanya untuk hari ini sama besok. Buat aku dan anak aku. Ya, terus gimana ya? Kalau aku buatin kamu nanti gak cukup. Terus kata Nabi Elia, kamu jangan takut, kamu buatin aku. Nanti Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan memberkati kamu, sehingga kamu tidak akan kekurangan nih di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang lagi kekeringan. Nah, ibu ini adik-adik, ibu ini percaya akan perkataan Bapak Elia. Akhirnya dia pulang ke rumah. Terus dia buatin nih rotinya. Gak apa-apa deh, aku buatin rotinya. Buat bapak ini, aku percaya Tuhan akan memberkati aku dan anak aku. Tuhan tidak akan membiarkan aku kekurangan. Sama seperti kata si Bapak Elia tadi. Dibuatinlah sampai si ibu ini memberikan rotinya kepada Bapak Elia. Bapak Elia, aku udah buatin nih rotinya. Bahan pangan aku semakin sedikit, tapi aku percaya apa kata kamu, kalau Tuhan akan terus memberkati. Ini Bapak Elia rotinya. Diambillah sama Bapak Elia. Kamu percaya aja bahwa Tuhan akan terus memberkati kamu dan anak kamu. Bahan pangan kamu gak akan kekurangan. Tenang aja. Lalu akhirnya si ibu ini pulang nih adik-adik setelah memberikan roti buat Bapak Elia tadi. Si ibu ini pulang, terus anaknya masih kelaparan kan? Nah, akhirnya ibu buatin roti. Dibuatinlah si roti ini buat anaknya. Nah, akhirnya cukup buat mereka berdua. Terus ibunya berpikir, kok cukup ya? Padahal bahan pangan ini tadi udah aku kasih buat Bapak Elia, tapi kok masih cukup ya? Coba kita lihat besok apakah masih cukup, karena sebenarnya kan udah habis nih adik-adik bahannya, si tepung tadi sama si minyak tadi.
Nah, terus akhirnya mereka makan nih. Enak banget kata anaknya. Bener-bener enak. Besok ibu buatin lagi ya bu, soalnya kita nggak bisa beli makanan. Di luar itu sedang kekeringan, sedang sulit. Tapi ibu bakal buatin aku lagi kan, kata anaknya. Terus keesokan harinya nih adik-adik, si ibu ini berpikir bahwa akan habis bahan pangannya. Tapi ternyata, wah, adik-adik, tetap ada adik-adik. Tuhan benar-benar memberkati si ibu tadi dan anaknya. Bahan rotinya masih ada nih, apa nih namanya? Tepungnya masih ada. Wah, masih banyak. Bisa buat roti lagi nih. Terus minyaknya nggak habis-habis adik-adik. Wah, si ibu dan anaknya sangat bersuka cita. Mereka benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan benar-benar memberkati mereka lewat perkataan Nabi Elia kalau mereka tidak akan kekurangan dan kelaparan. Nah, begitu juga nih dengan kita di rumah. Kita harus mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah memberkati papa mama kita sehingga papa mama kita itu tidak pernah kekurangan dalam hal berkat dan mampu memberikan kita makan. Ketika kita lapar, Tuhan Yesus memberikan berkat kepada papa mama kita supaya papa mama kita itu bisa masak, bisa memberikan makan buat kita. Nih, contohnya kayak roti ini. Aku bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu gak pernah melupakan aku. Tuhan Yesus itu memberikan berkatnya lewat papa mama aku sehingga bisa beli roti ini. Bahkan bisa beli bahan-bahan roti yang ibu tadi adik-adik. Jadi adik-adik harus mengucap syukur ya ketika adik-adik bisa ketika lapar bisa makan makanan yang enak. Nah, bisa makan setiap harinya juga jangan lupa untuk bersyukur. Nah, sekarang aku punya ayat hafalan nih adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan yang memelihara kamu. Tuhan memelihara Kak Sari, Tuhan memelihara adik-adik di rumah, Tuhan memelihara kita semua. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Tidak pernah membiarkan kita sendirian, tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Nah, sekian cerita pada hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus begitu luar biasa memelihara kehidupan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sekalipun, kami tidak pernah dibiarkan kelaparan sedetik pun. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus memelihara keluarga kami. Kami mengucap syukur, Engkau begitu baik buat setiap kami, Engkau selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, jadi adik-adik, jangan lupa nih pesannya apa? Harus berterima kasih sama Tuhan Yesus dan bersyukur setiap hari karena Tuhan Yesus terus memelihara kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.